Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah yang saya bacakan tadi itu surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah saudaramu yang berselisih, dan takutlah kalian kepada Allah, atau bertakwalah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, supaya kalian mendapatkan rahmat. Rasul sampai-sampai menjadikan syarat tentang persaudaraan ini, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian, atau sebelum muncul kecintaan dalam diri kalian terhadap cinta kepada saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka ini kita periksa diri kita ini, sudah munculkah kecintaan kita kepada saudara kita seiman, yang mana kita ini sudah diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah sudah mencontohkan, para sahabat sudah mempraktekkan bagaimana persaudaraan di dalam Islam. Dalam riwayat yang panjang, Rasul memberikan kabar bahwa Bani Israel itu, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabi khalaqahu nabi, wa annahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafah. Rasul bersabda bahwa dulu Bani Israel itu, orang-orang beriman itu selalu dipimpin. Jadi orang beriman itu terpimpin, ada pemimpinnya, yang mana pada saat itu kata Rasulullah, orang-orang beriman itu dipimpin oleh Nabi. Ya, di sana ada Nabi Nuh memimpin umat, ada Nabi Ibrahim,
ada Nabi Musa, kemudian Allah utus Nabi Isa, kemudian datang Nabi terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa ada Nabi ya ba'di wa satakunu khilaf. Tidak ada lagi Nabi setelahku, kata Rasulullah, tapi yang akan memimpin kalian adalah para khalifah. Maka kita kemudian ketahui di sana ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam. Kemudian wafat Khalifah Abu Bakar, datang Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali. Di sana ada Khalifah Muawiyah, ada Khalifah Yazid. Terus seperti itu sampai di generasi setelahnya. Di sana ada tabi'in, muridnya sahabat. Siapa nama khalifahnya? Namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian terus lagi di generasi ketiga yang Rasul sebutkan generasi terbaik. Di sana ada tabi'ut tabi'in, ada Imam Syafi'i di sana. Nama khalifahnya itu namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Seperti itulah orang-orang beriman terdahulu, selalu terpimpin, ada pemimpinnya. Dan ini generasi terbaik umat ini. Allah mengabadikan mereka di surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sampai terakhir ayat itu. Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, orang-orang yang pertama-tama melaksanakan Islam, mempraktikkan Islam, menerima Islam. Sahabat, kemudian murid sahabat, kemudian murid-murid sahabat. Mereka semuanya diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Itulah Islam yang pernah dipraktikkan oleh mereka. Maka Rasul memberikan gambaran bahwa umat Islam yang benar itu mereka bagaikan satu jasad. Mereka laksana satu tubuh, yang mana tubuh yang sehat itu, tubuh yang hidup itu, ketika ada anggota tubuh yang terluka, maka seharusnya seluruh tubuh itu merasakan sakitnya. Itu perumpamaan kabar dari Rasulullah SAW antara Muslim satu dengan yang lain. Mereka satu ikatan, mereka satu Tuhan, satu Rasul, dan satu komando, satu kepemimpinan. Itu di zaman Nabi mereka dipimpin oleh para Nabi. Setelah Nabi wafat mereka dipimpin oleh para khalifah. Dalam riwayat lain Rasul pernah memberi gambaran bahwa umat Islam itu laksana satu bagaikan bangunan yang kokoh, kata Rasul. Antara satu komponen dengan komponen yang lain itu saling mengokohkan, saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan. Bukan malah sebaliknya, saling mencela, saling menghina, saling curiga-mencurigai. Itu namanya gagal, persaudaraan yang gagal. Maka Rasul mengancam orang-orang yang berpecah belah. Rasul sebutkan wal furqatun azab. Umat Islam ketika sudah berpecah belah, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Islam yang bersatu, Allah sebutkan, Rasul sebutkan al-jama'atur rahmah. Kalau di surah Al-Imran itu ayat 105, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ulaika lahum azabun adzim." Kita dilarang, ya,
berpecah belah yang menyebabkan kita selalu berselisih. Dan akibat dari perselisihan itu, perpecahan itu, Allah mengazab. Jadi persatuan ini perintah Allah, sama dengan aqimus sholat, sama dengan perintah sholat. Ketika kita tidak melaksanakannya atau melaksanakannya tidak mengikuti contoh, maka bahwa raddun. Bagaimana contoh bersatu? Itu sudah dilaksanakan oleh mereka, orang-orang yang terbaik. Bersatu di zaman Rasulullah, mereka dikomando oleh para nabi. Bersatu di bawah komando nabi. Kemudian setelah Rasulullah wafat, orang-orang yang beriman itu bersatu di bawah komando seorang khalifah, Amirul Mukminin. Maka kita lihat sejarah, mereka meskipun berbeda-beda, ya, perumpamaan Rasul tadi bagaikan bangunan, beda-beda bahannya. Ada yang seperti batu, seperti air, semen, pasir, besi, beda-beda, tapi menyatu. Maka dia jadi kuat. Umat Islam juga seperti itu. Sekarang ini kita lihat, itu sebenarnya bukan cuma sekarang. Dari zaman Rasul itu, ada yang kunut subuh, menganggap bahwa itu disunnahkan. Ada kemudian yang memahami bahwa itu masa-masa tertentu saja. Ada kemudian yang sebelum baca Al-Fatihah basmalahnya dijaharkan, dinyalitkan. Ada kemudian yang disirkan saja, pelan saja. Ada yang kemudian langsung saja Al-Fatihah. Nanti takbirnya juga ada yang sejajar dan telinga atas, ada yang sejajar bahu. Beda-beda, tapi perbedaan itu seharusnya menjadikan umat Islam itu kuat. Bukan menganggap ini lain, bukan. Itu dari zaman para sahabat. Seperti Rasulullah SAW sendiri, kadang-kadang takbirnya sejajar dan telinga atas, kadang-kadang sejajar bahu. Rasul pernah kunut subuh, pernah juga tidak kunut. Nah, ini yang harus disadari oleh kaum muslimin, bahwa lemahnya umat Islam sekarang ini itu bukan karena kurang, bukan karena sedikit orang beriman lemah itu. Ahli tafsir banyak, kiai banyak, penghafal Quran banyak. Tapi kenapa kau Islam terus terhinakan? Karena mereka tidak bersatu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab." Apakah kalian melaksanakan sebagian kitab, melaksanakan sebagian perintah, dan sebagiannya kalian tolak? Artinya dia mengimani sebagian Quran dan menolak sebagian Quran. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, dihinakan di dunia, terhina. Umat Islam sekarang ini di mana-mana itu dihinakan. Yang di India sana, itu perempuan itu tidak bisa menutup aurat. Padahal banyak orang Islam. Indonesia ini Islamnya 80%, tapi dilarang sholat Jumat tempo hari. Tapi sekarang sudah boleh saja. Disuruh renggang-renggang. Padahal Rasul suruh apa? Tapi instruksi Yahudi lebih kuat. Seakan-akan hadis Rasul itu ada yang lebih sahih daripada Rasulullah. Rasul suruh rapat, dia suruh renggang. Ini kan umat setuju lagi. Jadi aneh. Kenapa begitu? Karena mereka lebih dominan. Umat Islamnya tidak bersatu. Kalau umat Islamnya bersatu, enggak, kita diperintah Rasul rapat, tidak ada urusan dengan yang lain. Kalau bersatu, tapi kalau tidak bersatu ya dilarang sholat Jumat, tidak sholat Jumat. Nanti lama-lama dilarang Lebaran, tidak Lebaran. Itu karena apa? Karena tidak bersatu. Ada yang setuju dengan Yahudi, ada yang tidak setuju dengan Yahudi, sehingga umat Islam satu dengan yang lain ributnya. Sesama umat Islam ini.
Itulah yang dimaksud Rasul itu, bahwa wal furqatu nazal, ketika umat Islam berpecah belah, maka dia akan diazab. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat seseorang akan mendapatkan kemenangan, keberkahan Allah, yang mana Allah janjikan itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika penduduk negeri-negeri beriman dengan benar, ya, dan dia bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala, maksud bertakwa di situ tunduk patuh, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya ke negeri kita yang kita cintai ini, ke bumi yang kita berada di atasnya ini. Tapi karena mereka ingkar, manusia pada mayoritas ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka kata Allah kami siksa mereka akibat dari kelakuan mereka. Bagaimana syarat kita akan mendapatkan kemenangan, keberkahan Allah, yang mana pernah kemenangan itu pernah diraih oleh sahabat terdahulu, ya, menguasai 2/3 dunia, tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah. Syarat pertama untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan surga di akhirat itu atiiullah, taat kalian kepada Allah, taat kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa atiiur rasul, taat kepada Rasul, maksudnya hadis-hadis yang sahih tentunya. Dan yang terakhir, wa ulil amri minkum, kita diperintah taat kepada pemimpin Islam. Ini tiga ini tidak bisa dipisahkan. Taat kepada Al-Quran, taat kepada hadis, taat kepada pemimpin Islam. Jangan nanti diartikan lain. Ada kadang-kadang orang mengartikan pemimpin negara. Beda pemimpin negara dengan pemimpin Islam. Kalau pemimpin negara itu, presiden itu pemimpin negara, memimpin dari border, punya batasan. Kalau pemimpin Islam itu seperti tadi para sahabat itu, dipimpin oleh Nabi, dipimpin oleh khalifah, itu pemimpin Islam. Kalau pemimpin Kristen ada lagi, Nasrani itu namanya paus pemimpinnya. Kalau pemimpin Hindu lain lagi namanya pandita namanya. Jadi ada pemimpin agama, ada pemimpin negara. Jangan diartikan baca ayat. Banyak biasanya kalau sudah menjelang pemilu itu muncul sudah dai-dai pesanan. Baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, Rasul dan presiden. Itu tafsiran dari mana? Orang yang terbaik dalam melaksanakan ayat ini, ayat itu adalah Rasul, sahabat, tabi. Bukan orang sekarang. Maka kita kalau mau selamat, walladzina tabauhu bi ihsanin, ikuti mereka dengan baik, barulah radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin Islam yang dimaksud oleh Al-Qur'an itu adalah Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin Islam sedunia. Satu pemimpinnya untuk sedunia, sama dengan paus. Paus itu pemimpin Kristen sedunia. Coba kita lihat kalau paus ngomong Natal, seluruh dunia orang Kristen Natal. Nasrani itu, mulai dari rakyat biasa sampai presidennya Donald Trump itu taat kepada paus. Itu karena dia pemimpin Kristen. Orang Hindu juga sama. Seluruh orang Hindu di dunia ini taatnya kepada pandita. Nah, orang Islam, terus Jokowi sebagai presiden, siapa yang ditaati sebagai orang Islam? Tidak paham ya? Nah, ini perlunya kita menerangkan. Cuma menerangkannya dengan rahmatan lil alamin. Tidak boleh kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada penguasa, tak boleh.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada Nabi Musa, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, datangi Firaun, karena Firaun itu telah melampaui batas. Firaun itu tagut. Ucapkan kepada dia, dakwahi dia dengan kata-kata yang lemah lembut, bukan dengan kata-kata yang kasar, apalagi sampai keluar kebun binatang dari mulut kita ini. Jangan sampai. Islam ini damai dan membawa kedamaian. Menerangkan, tugas kita ini menerangkan kebenaran. Orang mau beriman itu urusan dia, orang mau kafir itu urusan dia. Kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman monggo, baginya surga. Yang mau kafir silakan, ada neraka yang menantikan dia. Maka kita orang beriman ini, kata Allah, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na." Orang beriman itu ketika diperintah tunduk, dia dengarkan dan dia melaksanakan. Ulaika humul muflihun. Mereka yang beruntung. Bukan sami'na wa pikir-pikir, sami'na wa asal. Nah, ini saudaraku. Jadi sempurnakan ketaatan kita sebelum kita berjumpa dengan Allah. Karena khotib Jumat itu terus diingatkan kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah di situ? Taat kalian dengan sebenar-benar. Kalau orang Bugis itu bilang si tongot-tongot. Ya. Taat kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali kalian sudah berserah diri. Berserah diri itu maksudnya tunduk patuh. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu namanya berserah diri. Apa yang Allah perintahkan, samina wa apa. Barulah kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Jadi orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya ingin memadamkan cahaya agama Allah. Kenapa? Karena mereka takut. Orang kafir itu takut sama orang beriman. Kalau orang berimannya berani, tapi kalau orang yang berimannya penakut, maka orang kafirnya yang berani. Kita tinggal mendatangkan kebenaran. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka cukup kita katakan bahwa kebenaran, sistem Islam sudah datang, dan kebatilan pasti akan hilang. Karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan binasa dia. Tinggal kita datangkan kebenaran. Sama kalau kegelapan. Kalau gelap itu datangkan cahaya saja. Kalau sudah datang lampu, maka kegelapan akan hilang. Bukan anarkis, bukan. Islam ini tidak menyukai anarkis. Islam ini damai. Kita terangkan saja kebenaran itu, bahwa persatuan Islam itu kekhalifahan, persatuan Kristen itu kepausan. NKRI ini hanya ngurus NKRI saja, dan kita bersyukur tinggal di negara ini. Kenapa? Di pasal 29 ayat 2, di sana ada tertuang di Undang-Undang Dasar 45 itu, bahwa setiap warga negara dibebaskan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi kita bersyukur, tinggal kita laksanakan sebagai orang beriman, orang Islam, mengajak manusia taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada Khalifah. Orang Kristen mengajak taat kepada Tuhannya, kemudian taat kepada pausnya. Orang Hindu mengajak taat kepada Tuhannya, taat kepada panditanya. Sama-sama kita berjalan. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan ini, ya mudah-mudahan dengan kita terangkan kebenaran ini, orang beriman ini segera menyadari. Jangan mau terpengaruh dengan orang-orang kafir, karena orang kafir itu selalu ingin memecah belah kaum muslimin. Karena seluruh kekayaan alam ada di negeri-negeri kaum muslimin. Batu bara ada di negeri kaum muslimin, emas ada di negeri kaum muslimin. Semuanya. Orang kafir tidak punya apa-apa. Kalau orang berimannya ini sudah akur semua, bersatu dia, maka orang kafirnya bangkrut. Tidak punya apa-apa dia. Tapi karena kita sengaja dia domba, kekayaan alam diambil semua sama dia, kita jadi babunya.
Kita jadi pembawa mobil, security-nya, dia masuknya tembaganya, batu baranya semua sama dia. Kenapa? Karena umat Islamnya ribut. Maka saudara yang dimuliakan Allah, segera kita kembali. Kita ini sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersatu kita dalam persatuan yang hak. Karena kata Rasul ada 73 persatuan, 72 diancam neraka, kecuali satu. Persatuan yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan persatuan yang pernah dicontohkan oleh para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Persatuan yang benar di zaman Nabi yang dipimpin Nabi, persatuan yang benar di zaman setelah Nabi wafat, persatuan yang dipimpin oleh para khalifah-khalifah. Maka kita tinggal mengikuti walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Insyaallah saudaraku, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita segera menyadari ini sehingga kita sebagai orang beriman segera diberikan kemenangan, keberkahan di dunia ini, khususnya di Indonesia kita terpadu ini, sehingga pantaslah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.